tentunya yang bisa dikupas lagi begitu dari sosok Emil Dardak dan juga Arumi Bachsin soal bagaimana ketika mereka menjadi jubir di dalam agenda Pilpres kemarin gitu. Kita kembali kulik bersama dua narasumber kita yang sudah bergabung di Berita Satu Spesial Idul Fitri kali ini. Mbak Rumi, Mas Emil begitu. Apa yang paling menarik ketika menjadi jubir tadi? Selain lakukan damage control atau mungkin juga menangkal hoax itu, mungkin bertemu juga dengan para pendukung di daerah-daerah. Ada pengalaman berkesan ketika berkunjung ke daerah kan? Mungkin kalau kami bisa milih, justru kami lebih terkesan dengan sosok Mas Gibran dan Mbak Selvi ya. How humble gitu. Jadi sebenarnya iya, maksudnya mereka itu kan pada saat itu bukan hanya cawapres ya, tapi juga anak presiden gitu ya. Dan jujur aja ketika kami belum sedekat itu pada saat itu, kita hanya melihat dari jauh kan gitu. Pasti ada ekspektasi tertentu kan. Oh jadi sebelumnya memang nggak kenal, nggak akrab gitu? Kenal, tapi Mas Emil yang lebih dekat gitu kan. Jadi kalau untuk aku pribadi gitu ya, pasti kan sebagai rakyat biasa gitu ya, kita kan ada ekspektasi gitu kan. Oh kalau ada presiden minimal standarnya pasti kayak gini gitu kan. Gitu ketika kita melihat, kalau buat aku sih hal-hal yang kuperhatikan malah hal-hal yang sangat kecil. Contoh kita selesai kampanye di satu daerah, aku lupa ya Mas di mana itu. Di bandara tuh mampir ke minimarket, ya kan? Aku bingung ada apa ya, tapi aku udah langsung masuk gitu kan, nggak lama keluar. Nenteng mie instan yang cup itu loh. Terus di pesawat diseduh makan, terus Mas, beneran lapar ya Mas? Iya lapar beneran. Aku bilang, dan enggak, oh my god, it's very humble. Dan ngelihat mereka berdua itu akhirnya runtuh deh tuh image yang kulihat minimal anak presiden pasti gini. Jadi pas itu pertama juga yang kali kita lihat dari media mungkin ya, Mas gitu Gibran kan ya? terkesan seperti serius gitu kan, dingin, jarang bicara gitu ya. Tapi ternyata kalau kami ngelihat ini justru di luar tangkapan kamera, jadi di tempat-tempat yang paling spontan. Ini kan udah nggak kampanye, jadi nggak apa-apa kita cerita. Kalau kampanye tadi pikir kita peres gitu. Ini beneran. Jadi waktu itu hujan, sepatunya basah gitu, udah nyeker dia di hotel. Kebetulan hotelnya waktu itu liftnya rusak, jadi liftnya lewat lift barang. Ya semua. Jadi di belakang nggak ada yang lihat nih. Jadi dia keberatan juga naik lift barang. Dia nenteng itu, gitu. Nenteng sepatunya yang basah gitu. Jadi ya saya nggak mengatakan bahwa kayaknya tuh wow banget, cuman menarik aja gitu. Menarik karena menurut aku tuh ya itu tadi ada ekspektasi karena background beliaunya itu A, B, C, D gitu kan, pasti secara otomatis kita mikir minimal kayak gini. Nah yang buat aku senang adalah mendampingi itu relatable banget. Jadi tembok, karena kita pikir backgroundnya A, B, C gitu kan, tembok itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi beliau tidak menempatkan diri seseorang yang sulit di approach, itu enggak. Jadi Mbak Selvinya juga sangat ngobrolnya, kita juga ngobrol bener-bener soal keibuan gitu loh. Anak-anak ini gini loh Bu, anak saya gini, kalau yang cowok gini, sama Bu gini-gini. Jadi kadang-kadang tuh aku suka lupa gitu bahwa ini aku dampingin tapi kok kayak dampingin temen ya. Jadi komunikasinya